Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat dalam belajar. Bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih untuk kelas 2. Sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan pengertian doa dengan baik dan benar. 2. Menyebutkan waktu yang baik untuk berdoa dengan baik dan benar. 3. Menghafalkan bacaan doa setelah sholat fardu dengan tepat. 4. Mempraktikkan doa setelah sholat fardu dengan tepat. Minggu lalu kita telah belajar tentang lafaz dzikir setelah sholat fardu. Nah, pada hari ini masih ada kaitannya dengan materi minggu lalu. Ada yang tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Hari ini kita akan belajar tentang lafaz doa setelah sholat fardu. Sebelum kita masuk ke materi, mari kita amati gambar berikut ini. Nah, itu adalah gambar orang yang selesai melaksanakan sholat fardu. Apa yang sedang dia lakukan? Ya, betul, dia sedang berdoa. Nah, kalau kalian di rumah, apa yang kalian lakukan setelah selesai sholat fardu? Apakah kalian juga berdoa seperti orang yang ada pada gambar? Doa seperti apa yang kalian lafalkan ketika setelah selesai sholat fardu? Doa artinya memohon perlindungan atau memohon sesuatu. Nah, jadi ketika kalian takut dengan sesuatu, maka alangkah baiknya kalian memanjatkan doa kepada Allah. Atau ketika kalian lagi ingin mendapatkan keberhasilan atau ingin mendapatkan nilai yang bagus di kelas, maka kalian juga harus berdoa kepada Allah. Tapi tidak cukup hanya dengan berdoa saja, tetapi dibarengi juga dengan usaha yang kalian lakukan. Misalnya kalian ingin mendapatkan nilai yang bagus di kelas, terus kalian berdoa. Tidak cukup hanya berdoa saja, tapi kalian juga belajar yang rajin. Setelah kalian belajar yang rajin dan kalian berdoa kepada Allah, insya Allah kalian akan mendapatkan nilai yang bagus di kelas. Nah, adik-adik, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 60 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uni astajib lakum. Yang artinya, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan untukmu. Nah, dari ayat tersebut kita disuruh untuk berdoa kepada Allah ketika kita ingin mendapatkan satu keberhasilan atau ketika kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah. Tapi ingat, jangan hanya sekedar berdoa saja, namun juga dibarengi dengan usaha yang kita lakukan. Nah, adapun doa-doa yang kita baca setelah
sholat fardu diantaranya yang pertama yaitu doa kepada orang tua atau doa untuk kedua orang tua. Nah, kita sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua harus mendoakan orang tua kita setelah selesai sholat fardu. Nah, kira-kira seperti apa ya doanya? Apakah kalian hafal seperti apa doanya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku sewaktu kecil. Nah, yang kedua yaitu doa kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, kira-kira seperti apa ya doanya? Ayo kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Artinya, ya Allah, berilah kebahagiaan di dunia dan berilah kebahagiaan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Nah, selanjutnya yaitu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita berdoa. Yang pertama yaitu ketika kita berdoa, maka mulailah dengan membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa kita jadi dianjurkan atau disuruh ketika mau berdoa itu mengucap bismillah? Karena apabila kita melakukan sesuatu hal yang baik seperti berdoa, misalnya doa merupakan sesuatu hal yang baik, maka kita dianjurkan untuk membaca basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua yaitu ketika kita akan berdoa, maka kita mengangkat kedua tangan kita, kemudian mengusapkannya ke seluruh wajah seperti itu. Kemudian yang ketiga, ketika kita berdoa, kita harus khusyuk agar doa kita diterima oleh Allah. Yang keempat, ketika kita berdoa, kita harus berdoa dengan suara yang lemah lembut. Yang kelima, ketika berdoa, kita menggunakan lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran atau hadis, atau menggunakan doa-doa yang sudah diajarkan oleh para ulama. Nah, adik-adik, ada waktu-waktu tertentu yang kita dianjurkan untuk berdoa atau waktu yang baik untuk kita berdoa. Yang pertama yaitu ketika tengah malam atau sepertiga malam, misalnya jam 2 atau jam 3. Nah, tapi kalau kalian belum kuat atau tidak sanggup untuk bangun di jam seperti itu, kalian masih bisa berdoa setelah selesai sholat 5 waktu. Setelah selesai sholat 5 waktu, itu juga merupakan waktu yang baik untuk kita berdoa. Kemudian yang kedua yaitu saat hari Jumat. Nah, hari Jumat juga waktu yang baik untuk kita berdoa. Yang ketiga yaitu antara azan dan iqomah. Nah, jadi apabila antara azan dan iqomah, di tengah-tengah azan dan iqomah, itu kalau kalian ingin berdoa, itu juga termasuk ke dalam waktu yang baik untuk kita berdoa. Yang keempat yaitu
waktu saat seseorang sedang berpuasa. Nah, waktu kita sedang berpuasa itu juga merupakan waktu yang baik untuk kita berdoa. Nah, coba kalian praktikkan di rumah doa-doa yang sudah kita baca bersama-sama tadi, yaitu yang pertama doa untuk kedua orang tua, yang kedua doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, agar kalian lebih paham terhadap materi, mari kita bersama-sama menonton video berikut ini. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa untuk orang tua. Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa kebaikan dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, selanjutnya kakak punya pertanyaan untuk kalian. Yang pertama, doa artinya. Yang kedua, ketika kita mau memulai berdoa, sebaiknya apa yang kita ucapkan terlebih dahulu? Yang ketiga, waktu yang baik untuk berdoa adalah antara. Yang keempat, anak yang soleh dan solehah selalu mendoakan. Yang kelima, ketika berdoa kita harus menggunakan suara yang. Nah, silahkan dijawab di rumah ya adik-adik. Nah, adik-adik, karena materi kita sudah habis, maka mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar tentang doa-doa yang kita baca setelah selesai sholat fardu. Di antara doa-doanya tadi yaitu yang pertama yaitu doa untuk kedua orang tua. Yang kedua yaitu doa untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, selanjutnya kita juga tadi telah belajar tentang hal-hal yang perlu kita perhatikan saat kita berdoa. Di antaranya yaitu sebelum mulai berdoa hendaknya kita mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian juga ketika berdoa kita harus mengangkat tangan kita dan mengusapkannya ke wajah. Kemudian juga kita harus berdoa dengan hati yang khusyuk dan kita berdoa dengan suara yang lembut. Nah, kemudian juga kita tadi belajar tentang waktu-waktu yang baik untuk berdoa, di antaranya saat tengah malam atau sepertiga malam atau setelah selesai sholat 5 waktu. Kemudian saat hari Jumat. Terus juga saat antara azan dan iqomah, dan juga saat seseorang yang sedang berpuasa.
Nah, sebelum menutup pelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat ya adik-adik, jaga kesehatan, dan kalau mau keluar gunakan masker. Salah hilap mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.